Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Good morning, Ola. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di Festival Budaya Ilmu Komunikasi tahun 2025. Perkenalkan, saya Haikal. Dan saya Sabrina. Dan hari ini kami akan mengajak kalian semua untuk menjelajahi keunikan dan keindahan budaya yang datang dari sebuah negeri yang damai dan inovatif. Swedia. Negeri yang tak hanya dikenal dengan IKEA-nya saja, namun kaya akan filosofi, tradisi, dan kulinernya yang menggugah rasa. Dalam kesempatan ini kita akan melihat langsung bagaimana budaya Swedia dihidupkan melalui pertunjukan tarian rakyat, tradisi-tradisi yang unik, hingga sajian kuliner khas dan hal menarik lainnya. Inilah Swedia. Sepasang pengantin berjalan menyusuri altar alam Skandinavia, mengenakan pakaian menjunjung tinggi akar budaya mereka. Sang mempelai wanita anggun dengan gaun panjang biru tua, dipadukan dengan blus putih bersih, dan ditambah dengan mahkota bunga yang telah menjadi ciri khas. Terlihat sederhana, namun tetap meninggalkan kesan mewah klasik dan juga menawan. Sementara mempelai pria tampil gagah dengan rompi bordir, kemeja lengan panjang, dan celana tradisional yang mencerminkan gaya khas pendesaan Swedia. Pakaian ini disebut dengan Sverdigkrakten atau skane, yang merupakan jenis pakaian rakyat yang diperkenalkan oleh Ratu Silvia pada tahun 1983. Setelah pernikahan berlangsung, tarian demi tarian pun ditampilkan. Tarian Polska. Tarian ini bukan sekedar gerakan, melainkan sebuah perjalanan musikal yang mengalun dalam irama 3 ketukan, yang diibaratkan seperti bisikan angin yang mengayun lembut di dataran tinggi utara. Tarian ini lahir dan berinteraksi antara rakyat Swedia dengan pengaruh musik Eropa dan berkembang menjadi simbol kegembiraan yang biasanya ditampilkan di berbagai acara seperti pesta rakyat, pesta pernikahan, dan musim panen. Dan teman-teman, perhatikanlah, penari kita mereka mengenakan pakaian yang disebut dengan Halsidagstrat yang berasal dari Hälsingland pada Swedia Utara. Pakaian ini dikenal dengan gaun panjang dengan detail bordir halus, celemek warna-warni, serta aksesoris yang menarik. Hiasan bunga kepalanya pun berpadu menciptakan harmoni visual yang menggambarkan keanggunan dan keteguhan perempuan pedesaan Swedia. Sementara para pria tampil gagah dengan rompi berwarna merah, celana berwarna krim, topi khasnya yang melengkapi karakter kuat dan berwibawa. Jadi, mari kita nikmati bersama Polska Dance, tarian rakyat Swedia yang memadukan warisan, seni, dan semangat dalam satu harmoni yang tak lekang oleh waktu. Inilah Polska Dance.
Langit malam Swedia dipenuhi dengan gemerlap cahaya api unggun. Nyala apinya menjulang menghangatkan tubuh dan jiwa, mengusir sisa-sisa dingin pada musim dingin. Di sekitarnya terdengar alunan-alunan khas yang membuat siapapun terkesima saat mendengarnya. Semua orang berkumpul merayakan perayaan yang hanya ada dalam 1 tahun sekali, dan di sini pun berbagai makanan khas disajikan. Semua orang melakukan ritual lalu bercengkrama bersama keluarga, rekan, dan juga sahabat. Tradisi ini disebut dengan Walpurgisnacht atau Valborg di Swedia, yang dirayakan pada setiap tanggal 30 April, di mana tradisi ini biasa dilakukan sehari sebelum datangnya musim panas atau sebagai malam penyambutan perayaan Midsummer. Namun, seiring berkembangnya zaman pada menyalakan api unggun dianggap merusak alam, kini Valborg dirayakan dengan menggunakan lentera-lentera kecil. Dan ini bukan hanya tentang api atau lagu khas, namun tentang kebersamaan, pengharapan baru, dan menghargai alam. Dan seperti layaknya perayaan di Swedia, tak lengkap rasanya tanpa mencicipi sajian khas yang menggoda selera. Di antara aroma yang paling khas dari dapur Swedia, tak ada yang lebih menggoda daripada bau kanelbull atau roti gulung kayu manis yang biasa disebut dengan cinnamon roll. Roti ini biasanya dipadukan dengan secangkir kopi panas yang biasanya disebut dengan tradisi fika. Fika dalam bahasa Swedia memiliki arti minum kopi sambil memakan makanan manis dan mengobrol. Sementara itu, kotbular atau biasanya dikenal sebagai Swedish meatball, bakso daging khas Swedia yang kaya rasa, dan kulam sari apel yang murni dan segar, keduanya hadir sebagai makanan utama yang mencerminkan nilai-nilai Swedia. Kesederhanaan, kealamian, kebersamaan, keakrabannya menjadikannya hidangan nasional, bahkan dikenal luas di seluruh dunia lewat gerai dan seperti IKEA. Pada momen ini, Walpurgisnacht adalah dikatakan sebagai kategori dengan Halloween. Halloween dalam bahasa Swedia berarti Valborg. Dan disinilah di mana mereka menyajikan makanan dan juga bercengkrama. Setelah merayakan Valborg, keesokan harinya dilakukanlah perayaan Midsummer. Ini adalah momen penuh sukacita di mana seluruh masyarakat Swedia berkumpul, menari, dan merayakan musim panas dengan penuh warna. Namun di balik keindahan mahkota, bunga, dan senyum yang riang, di bawah teriknya sinar matahari terdapat sisi lain dari Midsummer. Kegelapan yang menyelinap di sela-sela tradisi, misteri, simbolisme, dan berbagai kisah yang turun-temurun. Dan ini menjadikan Midsummer sebagai tradisi yang kaya karena memadukan tradisi dari sisi tradisional namun dikemas secara modern. Mari bersama-sama menari dan menikmati nuansa kebudayaan Swedia yang penuh dengan kehangatan dan kebahagiaan. Inilah Midsummer. Dancing Queen menjadi lagu ikonik dari Swedia. Lagu ini diputar di pesta, pernikahan, konser, film, hingga parade budaya, menjadikannya bagian tak terpisahkan dari warisan musik dunia. Bagi Swedia, ABBA bukan sekedar grup musik, melainkan duta budaya Dancing Queen. Dancing Queen adalah simbol bahwa dari negara Nordik yang tenang dan bersalju, bisa lahir suara yang mampu membuat dunia menari.
Tak terasa kita telah sampai di penghujung acara Swedia. Swedia telah membawa kita menjelajahi budaya, tradisi, seni, rasa yang begitu kaya. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para dosen, juri, panitia, dan seluruh hadirin yang telah menyempatkan waktu untuk hadir dan meramaikan acara ini. Semoga apa yang telah kita saksikan dan rasakan hari ini bisa menjadi pembelajaran, pengalaman berharga dalam memahami makna keberagaman dunia budaya. Saya Haikal dan rekan saya Sabrina berserta teman-teman saya yang lain mengucapkan Vises Aigen.